Jumatan ya yang gimana? Agak cepat ya. Sini lagi. Ya. Mau tanya apa nih? Prof, mungkin ini yang paling baru kan terakhir kemarin Pak Prabowo bilang soal peluang koruptor itu bisa dimaafkan asal dikembalikan uangnya. Itu gimana menurut Prof? Ya, Secara hukum itu dimungkinkan nggak sih, Prof? sebelum secara hukum, secara politik, psikologis, saya kira itu merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya. Karena semakin lama, semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Oleh sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahnya yang dua saja menyangkut akuntabilitas, pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan gitu. Oleh sebab itu saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Oke? Tapi menurut pimpinan Komisi 3 dari pihak Gerindra, Pak Mahfud, ini merupakan bagian dari tindak lanjut perampasan aset dari pihak koruptor sehingga bisa dikembalikan ke tanah air. Itu konsisten nggak? Sementara berarti undang-undangnya belum ya, masuk prolegnas. Berarti begini, berarti itu menyangkut ketentuan di dalam konvensi PBB, UNCSC, United Nations Convention Against Corruption itu memang ada bab 5 pasal 53 memungkinkan perampasan aset koruptor di luar negeri. Berarti itu menyangkut luar negeri. Tapi menurut saya ini bukan soal luar negeri aja. Kan yang banyak korupsi dalam negeri juga. Lalu diselesaikan secara diam-diam dan sebagainya. Nah kalau soal undang-undang belum ada ya disahkan aja undang-undang perampasan aset kan bisa begitu. Tetapi sebenarnya jadi itu memang PBB dulu pada tahun 2003 ketika membuat konvensi anti korupsi itu memang mengatur itu. Karena di setiap negara itu pada waktu itu setiap tahun negara-negara yang hartanya dilarikan ke luar negeri itu sampai 20 sampai 30 miliar US dollar dilarikan ke luar negeri dan tidak bisa kembali. Oleh sebab itu pendekatannya di luar negeri itu perdata. Nah, sedangkan korupsi di sini kan pidana dan harus mengubah beberapa undang-undang. Gini, itu ya tanggapan langsung. Kita tanggapi itu dengan baik sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan korupsi. Tapi pada tahun 2003 saya sudah menulis alternatif penyelesaian korupsi itu berdasar pengalaman negara-negara lain. Satu, alternatif lustrasi seperti yang dilakukan oleh Latvia dan beberapa negara. Semua pejabat copot aja dulu dengan undang-undang. Diasumsikan pejabat yang eselon 2, 3 dan mantan menteri copot, tidak boleh berpolitik, tidak boleh di pemerintahan misalnya selama 5 tahun. Beres. Itu alternatif pertama, itu namanya pemotongan generasi. Itu banyak di berbagai negara. Tapi waktu itu saya gagas ketika saya sebentar menjadi Menteri Kehakiman. Di awal pemerintahan di akhir pemerintahan Gus Dur menjelang pembentukan kabinet Bu Mega. Saya pernah jadi menteri 9 lah kira-kira kehakiman. Menteri Kehakiman itu merangkap Menhan waktu itu. Itu namanya lustrasi. Tapi kalau enggak tiru Afrika. Pardon, lustration versus pardon. Pemaafan sudahlah diputihkan, tapi sesudah dia bekerjalah dengan baik. Gitu. Nah kita di Indonesia pada waktu itu nggak berani.
Ya, kalau mau lakukan lustrasi, siapa yang mau lustrasi? Yang harus membuat undang-undang lustrasi itu semua orang yang harus dipecat pada waktu itu. Tidak jalan kan? Atau itu eh, pemaafan juga takut kepada gerakan reformasi saat itu. Kenapa kok mau menaafkan kita reformasi itu untuk menindak para koruptor gitu? Sehingga lalu seperti sekarang ini berjalan sampai belasan tahun dan sebagainya. Kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada kalanya berhasil, di saat-saat awal adanya KPK itu banyak hasilnya, tapi kemudian melemah, lalu sekarang kita sedang mencari jalan lagi. Sementara menurut saya ya tindakan tegas lah, backing-backingan supaya Pak Prabowo kan sudah bilang, jangan ada pejabat yang membackingi kasus. Itu gampang kok, kasus-kasus yang macet tuh dibuka aja, siapa nih backingnya. Kok tidak transparan? Iya toh, ada orang menyerahkan uang ke aparat penegak hukum, koruptornya tidak ada, korupsinya ada di atas meja, masa? Gitu kan? Nah seperti itu, berarti ada backing kan? Entah di aparat penegak hukum, entah di luar yang sangat kuat bisa menekan aparat penegak hukum, dan itu banyak sekali kasus seperti itu. Tapi bukankah membuat koruptor itu jadi tidak jera ya Pak Mahfud, kalau seandainya dengan mengembalikan uang yang dicuri lalu kemudian hukumannya ditiadakan kan? Nah itu risikonya, oleh sebab itu sebenarnya pengembalian tindakan hukum yang tegas itu selama ini tidak meniadakan perampasan aset kok. Iya kan? Orang yang sudah dihukum itu kalau divonis orang sekian kan disita hartanya. Itu aset bagi yang sudah terbukti secara hukum udah disita semua, dirampas, dilelang. Nah, yang dimaksud perampasan aset di dalam undang-undang itu adalah mereka yang belum bisa diadili. Misalnya pelakunya lari, hartanya ada, sita aja untuk negara, gitu. Atau orangnya lari, gitu, kemudian sitanya dibagi-bagi oleh orang lain, gitu. Nah itu kan diselesaikan dulu menurut undang-undang perampasan aset, itu beda. Kalau perampasan aset dalam arti mengembalikan harta-harta hasil korupsi itu udah banyak, jadi triliunan diambil oleh Kejaksaan Agung, dilaporkan ke negara, sudah oleh KPK apalagi banyak. Jadi banyak orang tidak paham undang-undang perampasan aset itu seakan-akan kalau orang dihukum lalu asetnya dibiarkan. Enggak, orang dihukum asetnya diambil, selama ini juga banyak dan triliunan. Ya. Maksud saya kalau undang-undang perampasan aset mau ditindaklanjuti bukan itu, bukan orang minta maaf lalu diambil hartanya, nggak bisa. Gitu. Undang-undang perampasan aset itu yang tidak bisa diadili ambil dulu. Seperti dalam perjanjian perdata di jangan sampai dijual-jual sebelum perkaranya selesai, itu undang-undang perampasan aset. Gitu? Cukup ya? Soal pemindahan Napi Bali 9 dan Mary Jane ini seperti apa Pak? Kan menimbulkan pro kontra juga terkait dengan pemindahan. Ya terserah aja pemerintah lah. Menurut saya melanggar pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Di situ dikatakan di Undang-Undang Pemasyarakatan ya, dilarang pemerintah memindah narapidana dari satu negara ke negara lain. Pun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 gitu sama ya. Itu kan perjanjian timbal balik ya, MLA. Itu juga dilarang kalau menyangkut orang sudah terpidana, kecuali dengan perjanjian tertentu dan dibuat undang-undang tertentu. Tapi oke, sudah dilakukan. Itu pertanggungjawabannya di pemerintah dan masyarakat yang tahu juga sudah ngomong. Jangan-jangan nanti terjadi kebiasaan begitu terus kan, dilanggar aja undang-undang dulu nih, biarin orang ngomong, nah itu demokrasinya bisa mati. Pak Mahfud, tapi kan seperti yang Pak Mahfud sempat sampaikan bahwa kekhawatiran Pak Mahfud adalah kalau ini tetap dilakukan pemulangan ke negara asal, maka negara lain yang memiliki napi di sini juga meminta, dan itu sekarang sedang terjadi. Iran meminta warganya yang divonis mati di sini kembali, lalu juga begitu juga dengan Prancis gitu Pak. Banyak Prancis yang di sini banyak mereka itu yang kejahatan-kejahatan berat itu, Afrika terutama kan, Turki banyak kan. Afrika, Turki, Prancis, Iran, dan macam-macam banyak di sini berhasil gitu. Ya itu harus ditanggung oleh pemerintah. Kalau memang mau berbuat baik semua negara, lalu itu juga harus ditanggapi positif dong. Minta warga negaranya pulang. Gitu. Juga kan alasan pemerintah, misalnya dengan Australia, Bali 9 itu kan dikatakan ya udah pokoknya
kita minta hal yang sama kepada pemerintah Australia. Kalau Indonesia ditahan di sana ya kembalikan loh. Nggak bisa begitu, harus konkret. Kalau balinain itu menyangkut soal narkoba, ya kan? Yang kita menyangkut apa yang ada di Australia, jangan kalau ada gitu. Kalau itu namanya nggak seimbang. Di sana nggak ada, di sini ada kan? Itu meskipun mungkin orang bicara kemanusiaan, tapi hak asasi manusia itu menurut Undang-Undang Dasar dan menurut PBB bisa dikurangi, bisa dilawan demi menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia yang lain. Kan hak asasi manusia itu diatur dengan hukum. Gitu, tapi silakanlah, ini kita sudah berbicara, kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Kita berprasangka dulu lah, niatnya baik. Pak Prabowo juga kemarin sempat melontarkan wacana soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD, seperti apa Prof? Lihatnya. Ya terserah saja pemerintah, kan sudah pernah lewat DPRD pernah, langsung pernah, ada plus minusnya gitu. Tinggal bagaimana lah dibahas ke depan. Saya sudah membahas itu berkali-kali sejak tahun 2012 gitu ya. Agar lewat DPRD lagi, agar korupsinya lebih terbatas, lebih terfokus ya. Kalau sekarang ini kan ya, rakyat rusak. Kalau pemilihan langsung yang rusak itu rakyat dan menjadi budaya penyuapan terhadap rakyat tuh. Kalau lewat DPRD, ya DPRD-nya kan sedikit bisa ditangkap. Tapi itu katanya jelek, lebih bagus langsung ke rakyat. Nah kalau begitu, pemilihan langsung atau tidak langsung, itu bukan soal sistemnya, bukan soal aturannya. Itu soal penegakan aturannya. Karena baik pemilihan langsung maupun tidak langsung, ada larangan money politics, ada larangan kecurangan, dan larangan macam-macam yang itu dilanggar. Nah, oleh sebab itu menurut saya penegakan aturannya lebih dulu. Komitmen, gimana cara menegakkan aturan. Lalu soal sistem langsung atau tidak langsung silakan diskusikan. Pak, tapi ada juga yang berargumen bahwa sebenarnya motif dibalik kenapa harus dikembalikan ke DPRD adalah supaya semua calon kepala daerahnya di level 1 itu datang dari satu partai yang sama, Gerindra. Jadi bisa dikontrol oleh pemerintah pusat semua yang ada di daerah. Menurut Pak Mahfud, sependapat nggak dengan hal itu? Mungkin saja, saya tidak tahu kalau motifnya itu. Tapi kalau motifnya itu agak absurd juga ya. Karena kan belum tentu Gerindra berkuasa terus. Kayak PDIP dulu kan tidak bisa berkuasa terus, belum tentu loh. Dulu Pak SBY 2 periode, PDIP 2 periode, mungkin Gerindra 2 periode gitu ya. Menurut saya alasan itu tidak masuk akal. Tapi tidak apa-apa dibahas saja, ini kan negara demokrasi. Demokrasi itu bagusnya kita bisa membahas dengan bebas. Dan nanti keputusan diambil melalui mekanisme yang tersedia menurut konstitusi. Perlu ada penguatan institusi nggak Prof untuk biar penegakan aturan itu dijalankan? Oh iya dong, penguatan konstitusi kan sudah menjadi agenda sejak dulu, tapi melemah terus karena ada busuk dari dalam. Kalau penguatan institusi itu tidak perlu ditanya, iya itu keharusan penguatan setiap institusi itu. Itu cukup ya? Pak Mahfud, terlalu banyak. Terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% ini, Pak Mahfud pendapatnya gimana Pak? Keberatan, ikut menolak atau biasa aja? Saya netral aja ya, karena itu sudah ada undang-undangnya dan itu urusan ya. Jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya, urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjerit. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah ada. Tinggal bagaimana melaksanakannya secara baik. Itu aja. Oke, terima kasih. Petitor ya, pasal 2, pasal 3 yang dibilang terlalu lentur gitu karena ya kerugian negara gitu. Kalau Prof Mahfud melihatnya bagaimana, apa emang perlu ada revisi? Itu kan wacana baru dari LSM ya. Dari sementara LSM. Itu pun LSM banyak yang tidak setuju. Termasuk saya masih mempertanyakan apa betul, karena itu kan sudah didiskusikan dulu. Itu. Sejak dulu sudah didiskusikan. Sekarang itu justru kalau saya setuju dengan pandangan yang selama ini sudah pernah dianut oleh Kejaksaan Agung dan pernah berhasil, yang itu didukung oleh scientific itu ya, analisis yang dilakukan oleh ahlinya, yaitu Pak Rimawan Pradiptyo itu kan pernah berhasil.
Jadi bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi perekonomian negara juga. Dan itu pernah berhasil gitu. Meskipun tidak maksimal, pernah berhasil. Artinya secara hukum ada jalannya. Itu tapi diskusikan aja lah ya, diskusikan aja. Prof, Oke. tanggapannya apalagi? soal PDIP memecat Pak Jokowi karena putusan MK. Waduh, saya bukan anggota PDIP, jadi saya tidak. Ayo. Pemeriksaan Budiari oleh Bareskrim dan mudah-mudahan itu merupakan bagian dari proses hukum yang teliti. Artinya orang kan mengatakan kok terlambat ini. Enggak, menurut saya itu mengumpulkan instrumen lain dulu agar nanti begitu diperiksa itu langsung tidak sia-sia lah. Ada kemajuan-kemajuan. Menurut saya bagus, Bareskrim gitu. Dan saya kira itu bagian itu dari sikap Pak Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa. Dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang remeh-temeh itu kan. Ini periksa dulu lalu konstruksinya jelas masuk di situ Budiari. Nah kita baguslah Bareskrim. Kalau saya sendiri kan sejak awal memang intinya ada di situ. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya apa tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT lalu diangkat dalam jabatan penting dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar dan macam-macam itu kan yang terberitakan. Nah pasti Budiari bertanggung jawab dong. Kalau itu lolos saya kira agak aneh ya. Kalau lolos agak aneh bagi saya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar kalau dari logika itu. Tapi oke lah itu urusan hukum. Budiari berhak membela diri dan mencari pembela yang terbaik seperti halnya penegak hukum harus bekerja sungguh-sungguh. Pembela sekelas apapun harus bisa dilawan. Kan gitu cara penegakan hukum. Cukup. Ya, terima kasih.